Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Yunalia Nugraini bisa menjumpai sahabat belajar kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi yang sangat sederhana sekali, yaitu pronouns atau kata ganti. Salah satu fungsi pronouns atau kata ganti adalah digunakan untuk menghindari pengulangan kata benda yang telah disebut sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pronouns yang berfungsi sebagai subjek atau yang melakukan pekerjaan, objek yang dikenai pekerjaan, dan possession atau kepemilikan, di mana possessionnya nanti akan dibagi menjadi dua, ada possessive adjective dan possessive pronoun. Mari kita baca jenis-jenis pronoun berikut ini. I, me, my, mine. You, your, yours. They, them, their, theirs. We, us, our, ours. He, him, his, his. She, her, hers. It, its. Nah, itu tadi macam-macam atau contoh dari pronouns. Pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang subjek dan objek pronoun. Mohon diperhatikan penulisan atau spelling dari objek dan subjek di dalam bahasa Inggris. Saya bila sebagai subjek, I. Bila sebagai objek, me. You sebagai subjek dan you sebagai objek penulisannya sama. Begitu pula pada it. Yang lain berbeda. Nah, lalu apa fungsi question words di sini? Kata tanya. Untuk menanyakan subjek, kita bisa menggunakan kata tanya who untuk menanyakan orang, dan what apabila menanyakan benda. Jadi kemungkinan jawabannya nanti akan ada di bagian subjek. Nah, yang mana yang menunjukkan benda dari subjek di sini? Bisa it kalau bendanya berjumlah satu, kalau bendanya lebih dari satu, maka dia akan menjadi they. Jadi they di sini bisa untuk orang atau benda. Syaratnya jumlahnya harus lebih dari satu. Kemudian untuk menanyakan orang yang berupa objek, kita gunakan whom, sedangkan what apabila berupa benda. Sekarang perhatikan ke contoh berikut ini. Di dalam bahasa Indonesia, kalian sudah mengenal subjek dan objek. Subjek itu adalah yang melakukan pekerjaan, sedangkan objek yang dikenai pekerjaan. Dalam kalimat saya akan mengajak kamu, subjeknya adalah saya dan objeknya adalah kamu. Kata mengajak berarti predikat atau kata kerja. Sebelum predikat, ada subjek saya yang melakukan pekerjaan, dan setelah predikat ada objek kamu yang dikenai pekerjaan. Lalu
Bagaimana diterjemahkannya ke dalam bahasa Inggris? Saya sebagai subjek, I akan mengajak, itu will invite. Sedangkan kamu sebagai objek, you. Jadi kalimatnya menjadi I will invite you. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini kita ganti? Kami mengajak mereka. Kami sebagai subjek berarti we akan mengajak, will invite mereka, them. Jadi silakan menyesuaikan antara subjek dan objeknya. Kemudian yang berikutnya, mari kita analisis contoh soal berikut ini. We accompany she, soal pertama. Dan soal kedua adalah I have one brother, I love her. Nah, bagaimana dengan kalimat tersebut? Salah atau benar, right or wrong? Nah, ternyata kalimat tersebut masih salah untuk yang nomor 1. Seharusnya bukan we accompany she, bukan kami menemani dia perempuan. Mengapa dikatakan salah? She di sini posisinya sebagai subjek. Nah, dalam kalimat tersebut we subjek, accompany itu predikat, maka she-nya seharusnya berubah objek. Bukan she, tapi adalah her. Kemudian untuk contoh yang kedua, di mana letak kesalahannya? Yaitu pada kata her. Kenapa? Padahal kita tahu di sini her adalah objek. Harusnya dia benar karena ada love predikat. Mengapa kok dikatakan salah? Karena di sini seharusnya objeknya berubah him. Mengapa harus him? Karena brother itu artinya saudara laki-laki. Saudara laki-laki berarti dia pria, objeknya adalah him. Bagaimana? Mudah bukan untuk memahami perbedaan subjek dan objek? Selanjutnya, pada slide berikutnya, kita akan belajar tentang possession atau kepemilikan. Ada 2 cara untuk menyatakan kepemilikan atau possession. Yang pertama bisa menggunakan possessive adjective dan yang kedua bisa menggunakan possessive pronoun. Nanti kita singkat ya. PA itu possessive adjective, jadi nanti kepemilikannya berfungsi sebagai kata sifat. Sedangkan yang PP, possessive pronoun, kepemilikannya berfungsi sebagai pronoun, kata ganti, noun, kata benda. Nah, apa perbedaannya? Silakan perhatikan pola berikut, bahwa jika kalian menggunakan possessive adjective, maka setelah possessive adjective harus diikuti kata benda. Jadi, PA di sini possessive adjective tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ditemani dengan kata benda. Sedangkan PP possessive pronoun, noun, kata benda, dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kepemilikan menggunakan kata whose, yang artinya milik siapa atau kepunyaan siapa. Dari tabel ini, yang sama hanya pada his dan its, PA dan PP-nya sama. Yang lainnya berbeda. Gampangannya hampir semuanya tinggal menambahkan S setelah PA-nya.
Sekarang mari kita analisis soal berikut ini. My tea is hot, soal pertama. Dan soal kedua adalah Nia's bag is red, her is on the table. Bagaimana kira-kira? Untuk kalimat yang pertama, benar atau salah? Ternyata wrong, salah. Mengapa salah? Mine itu possessive pronoun. Dia bisa berdiri sendiri, independent, berdiri sendiri. Nah, di sini ada kata tea. Tea itu kata benda. Karena ada kata benda, noun, maka sebelumnya harus ada PA. PA-nya mine adalah my. Jadi seharusnya kalimatnya adalah my tea is hot. Tehku panas. Sekarang kita menuju ke kalimat yang kedua. Nia's bag is red, her is on the table. Mungkin ada pertanyaan dari kalian tentang Nia's bag. Bukan, Nia adalah tas, adalah merah, bukan. Tapi di sini maksudnya kepemilikan. Tasnya Nia. Tasnya Yuna jadinya Yuna's bag. Oke? Kemudian bagaimana dengan kalimat ini? Right or wrong? Salah atau benar? Ternyata kalimat tersebut salah. Kenapa kok harusnya salah? Padahal kita tahu Nia itu perempuan. Maka harusnya pakainya her. Kenapa salah di sini? Perhatikan setelah her-nya. Ternyata ada is. Is itu bukan kata benda. Is itu to be. Sebelum to be harus ada subjek. Yang bisa sebagai subjek adalah kata benda atau pronoun, kata ganti. Maka kalimat tersebut seharusnya bukan her is on the table, tapi hers is on the table. Hers, PP, possessive pronoun. Bagaimana sahabat belajar? Mudah bukan mendalami tentang pronoun di dalam bahasa Inggris? Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.